Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah setiap hari menghindarkan kita dari sekian banyak masalah. Hanya karena kita nggak ngerti, bukan berarti nikmat itu nggak ada. Seringkali kita terhindar, makanya kita nggak tahu. Kita kadang-kadang menghargai nikmat Allah ketika kita dapat masalah terus dikasih jalan keluar. Tapi tanpa kita sadari sebetulnya ada nikmat yang lebih banyak yang Allah kasih ke kita setiap hari, yaitu dihindarkan dari masalah. Bukan hanya diberikan jalan keluar dari masalah, tapi dihindarkan dari masalah. Ini nikmat lebih gede lagi nih. Sehingga kita perlu setiap hari belajar mengingat dan merenungkan betapa baiknya Allah sama kita, dan betapa hari itu kita mendapatkan banyak kemudahan itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hari ini teman-teman coba sebelum tidur nanti teman-teman ingat lagi kira-kira hari ini udah dapat kemudahan apa aja dalam hidup. Mulai dari bangun tidur tadi pagi, kemudian berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah atau beraktivitas, sampai kembali ke rumah saat ini, udah berapa banyak kebaikan-kebaikan dan kemudahan yang kita dapatkan. Itu semuanya nikmat dari Allah. Sehingga sangat pantas jika kita menutup hari kita di malam hari sebelum tidur dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita penuh dengan kebaikan dari Allah. Kalau enggak, kita enggak bakalan bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti saat ini. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Malik, salah satu di antara Asma'ullahil Husna, yaitu Al-Malik. Lalu kira-kira apa makna dari kata Malik ini? Malik ini memiliki makna, yang pertama adalah yang memiliki, yang kedua adalah yang berkuasa. Tetapi khusus untuk Allah, kalimat Malik atau Malik atau Malik itu mengandung semua makna kekuasaan. Jadi Allah itu tidak relatif. Ada orang yang punya sesuatu tetapi dia tidak berkuasa. Ada yang berkuasa terhadap sesuatu tapi tidak memiliki. Maka itulah relativitas dari kata Malik apabila dilekatkan kepada makhluk. Berbeda dengan kata Malik yang dilekatkan kepada Allah sebagai nama-nama Allah. Makanya Allah punya nama Malik itu punya cakupan makna yang jauh lebih luas. Dia nggak relatif seperti kepada manusia, tetapi Allah itu absolut. Sehingga dari sini kita dapat sebuah pelajaran bahwa kepemilikan manusia itu sifatnya relatif. Kekuasaan manusia itu sifatnya relatif. Ada orang yang punya sesuatu tetapi tidak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang bisa ngapa-ngapain dengan sesuatu tetapi dia nggak memiliki. Lalu pelajaran iman apa yang kita dapatkan dari poin pertama ini? Dari poin ketika kita memahami makna Malik kepada makhluk dan Malik kepada Allah. Apa poin pelajaran iman yang kita dapat dari sini? Dari poin pertama ini, pelajaran iman yang kita dapat teman-teman adalah bahwa jangan terlalu bergantung kepada makhluk, di mana kepemilikan dan kekuasaannya itu relatif. Kita belajar untuk bergantung kepada Allah yang kepemilikan dan kekuasaannya itu absolut. Sehingga kalau kita mau bergantung teman-teman, kalau kita mau berserah, kalau kita mau berpasrah, di sini pelajaran imannya, cobalah bergantung yang paling tinggi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah hambanya Allah. Hamba sahaya. Kita ini budak, kita ini makhluk ciptaan Allah. Allah adalah penguasa kita. Allah itu pemilik kita. Allah itu pengatur kita. Allah itu yang mengendalikan segala sesuatu tentang kehidupan kita. Sehingga
ketika kita terkadang hidup di antara manusia, lalu kita berharap kepada mereka, kita bergantung kepada mereka, maka cobalah tetap memberikan batasan. Ketergantungan kita kepada manusia itu tidak pernah sampai sama, apalagi lebih dengan ketergantungan kita kepada Allah. Sehingga bisa jadi manusia meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Bisa jadi manusia mengabaikan kita, Allah selalu peduli kepada kita. Bisa jadi manusia gak mampu untuk menolong kita, tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam menyelesaikan masalah kita. Ini adalah poin pertama dari kata Malik, Maha Kuasa, Maha Memiliki, yang mengatur, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian teman-teman nanti akan ketika dalam keadaan dalam keadaan lemah, dalam keadaan galau, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bingung, dalam keadaan kayak hampir putus asa gitu, maka teman-teman coba baca kalimat ini. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kita belajar gimana ya tentang diri kita sendiri yang kadang-kadang kita ngerasa kayak terganggu oleh perilaku orang lain kepada kita. Seolah-olah kalau orang ingin menjatuhkan kita, kita akan benar-benar jatuh. Seolah-olah kalau orang lain menghinakan kita, kita akan benar-benar hina. Padahal enggak, semua itu di tangan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, Allah bisa ngapain aja. Jadi orang tuh nggak bisa menjatuhkan kita, menghinakan kita tuh nggak bisa, karena orang itu nggak berkuasa, dia relatif. Allah yang bisa menghinakan dan merendahkan seseorang. Terus kenapa ada orang yang dicelakai oleh manusia terus dia celaka? Ya kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama adalah itu adalah sebagai ujian untuk mengangkat derajat dia. Kemungkinan kedua adalah itu karena dia sendiri juga tidak mau caper ke Allah. Dia tuh nggak percaya sama kebesaran Allah, sehingga ya Allah nggak terlibat dalam masalah dia. Coba kalau dia caper ke Allah, coba kalau dia koneksinya itu ke langit, coba kalau dia pakai iman, coba kalau dia memperbaiki amal solehnya dengan ya tadi cari perhatian, caper-caperan kepada Allah. Allah nggak akan ngebiarin kok dia dihinakan atau direndahkan, nggak dibiarin sama Allah. Dan kalau Allah nggak membiarkan seseorang dihina atau direndahkan oleh makhluknya, maka nggak ada satupun yang bisa melakukan itu kepada dia. Ini cara Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Itu makna wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Karena di tangan Allah lah mulk. Biyadikal mulk, biyadikal khair. Di tangan Allah lah kekuasaan. Terus kalau mau dapetin mulk dan izzah, mulk itu kekuasaan, izzah itu kemuliaan, gimana caranya? Caper-caperanlah kepada yang ala kulli syai'in qadir, yang absolut. Caper-caperanlah kepada malikal mulk, pemilik segala kekuasaan dan kerajaan. Caper-caperlah kepada biyadikal khair, yang di tangannya ada segala kebaikan. Caper-caperlah kepada dia. Siapa dia? Allah. Gimana cara caper kepada dia? Mulai dengan istighfar dan taubat. Lanjutkan dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Lalu tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Lalu tambahkan dengan membantu orang lain. Lalu tambahkan dengan mengambil peran dalam dakwah. Itu Allah perhatian banget. Bukankah Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin? Allah suka, Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Bukan hanya Allah perhatian sama dia, bahkan Allah mencintai dia. Setelah Allah mencintai dia, Allah gak mungkin ngebiarin hamba yang dia cintai itu disakiti oleh orang lain. Gak mungkin. Sama kayak kita mencintai manusia, mencintai pasangan, mencintai anak. Mungkin gak kita ngebiarin orang yang kita cintai itu disakitin oleh orang lain? Gak mungkin. Jangankan disakitin secara fisik, disentil aja dengan ucapan kita gak mungkin ngebiarin. Kita akan ngebela habis-habisan karena kita mencintai dia.
Dan Allah itu lebih daripada kita dalam memperlakukan hamba-hambanya. Begitulah cara Allah mengangkat derajat seseorang jika Allah berkehendak. Meskipun manusia berkali-kali ingin menjatuhkannya, begitu juga kita. Itu poin malam ini yang kita bisa belajar teman-teman ya, dari kata-kata Malikal Mulk, pemilik segala kekuasaan atau kerajaan, dari nama Allah Al-Malik. Jadi kita belajar satu hal aja dulu malam ini, belajar iman. Kita percaya bahwa segala kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, kehinaan, jabatan, karir, itu semuanya di tangan Allah secara absolut. Karena kekuasaan dan kemuliaan itu ada di tangan Allah, maka yuk kita sama-sama bergantung kepada Allah dengan cara caper-caperan kepada Allah SWT. Salah satu bentuk caper kita kepada Allah yang tadi saya sampaikan adalah Allah itu perhatian banget sama orang yang bertaubat atau istighfar. Maka yuk kita